Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita akan jumpa kembali dengan materi yang kelanjutan yang kemarin. Yang kemarin kan kita membahas tentang yang namanya produksi, ya kan? Ini adalah kelanjutan dari produksi, yaitu apa? Yaitu adalah berkaitan dengan kelangkaan. Ada produksi, ada kelangkaan nantinya. Oke, hari ini itulah yang kita bahas. Jadi sebelum kita memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita dulu berdoa. Karena apa? Apapun kita sebagai makhluk Tuhan, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan pada setiap harinya, maka alangkah baiknya kita berdoa untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai dengan dipimpin oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya pada pagi hari ini saya pengen tanya dulu nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, alhamdulillah. Karena apa? Dengan setiap harinya kita hadir, kita tidak ada ketinggalan pelajaran apapun pada setiap harinya. Jadi tinggal gampang ketika kita mau ujian, ya udah ujian, kita sudah siap, kita sudah ready. Oke? Dan satu lagi saya pengen mau menunjukkan sama kita bahwasanya pelajaran kita hari ini saya pengen buka dulu sedikit terkait dengan kelangkaan. Kira-kira yang ketika saya bilang kelangkaan, yang dalam pikiran kita ada apa itu kelangkaan? Barang susah dicari, susah didapat. Kira-kira menurut pikiran kita masing-masing, kenapa bisa langka? Kira-kira? Kurang produksi boleh. Apa lagi? Mengambil berlebihan. Good. Apa lagi? Ada yang lain? Karena ini adalah pendapat. Pendapat itu ya bebas kita berpendapat. Artinya terkait dengan benar salahnya nanti kita luruskan. Kita sudah tahu, oh ini barangnya langka nih, aku mau ngambil semua deh untuk stok tahun depan. Nah, itulah yang penyebab kenapa barang-barang itu langka. Disitulah nanti mulai dari harga dan segala macamnya. Oke, saya ini adalah gambaran pelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita untuk mengatasi dan kira-kira apa saja ya faktor yang mempengaruhi nanti terkait dengan yang namanya kelangkaan. Jadi seharusnya kita pada hari ini kita bisa tahu, oh ini faktornya. Jadi ketika kita sudah mengetahui faktornya, maka jangan kita kerjakan lagi, ya kan? Karena itu adalah faktor negatifnya. Faktor negatif kenapa bisa langka. Jadi bagi kita sebagai manusia, kita sebagai generasi muda ya harus kita antisipasi. Oh kita sudah tahu faktornya ini. Jadi nggak usah lagi kita kerjakan seperti hal yang kita udah kerjakan itu tadi, bahwasanya itu salah. Oke, jadi pada pagi hari ini itulah pembukaan terkait dengan materi kita. Jadi apapun materi yang ada di PS ini sebenarnya ada di ruang lingkup kita semua, ada di setiap kegiatan kita sehari-hari di rumah, di sekolah, semuanya ada. Jadi tinggal gampang aja, oh begini. Jadi artinya apa? Kita tidak mengandai-andai, Jakarta saya bilang. Bagi teman kita yang belum pernah tahu Jakarta, apa ya Bapak di Jakarta ini kayak mana bentuknya? Kami cuma lewat dari TV, ngomong Bapak begini, ya kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita kegiatan sehari-hari ya, masa sih kita nggak tahu? Tahu semua kan? Apa yang kita lakukan sehari-hari kita tahu kan? Iya, kenapa? Karena kita makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu kita berinteraksi sesama kita. Apapun kegiatan kita itu dimasuk dalam ruang lingkup materi IPS. Oke, untuk menunjukkan rasa kecintaan kita terhadap tanah
materi kita, langkah baiknya kita menunjukkannya dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya ini kita lihat untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuannya kita dapat memahami berbagai masalah dari kelangkaan dengan benar. Artinya apa? Masalahnya apa? Dari setiap kelangkaan ini masalahnya apa? Nah, artinya, oh ini faktornya, oh ini penyebabnya, oh ini dia. Jadi apapun yang kita lihat dari faktor penghambat untuk membuat kelangkaan sebuah barang atau satu barang, maka jangan kita kerjakan. Inilah yang menyebabkan nanti terjadinya kelangkaan itu. Seperti misalnya menimbun BBM. Tahu kan BBM kan? Menimbun yang misalnya kayak orang Pertamina itu. Satu orang 10 kali dia timbun di rumahnya. Dia keluarkan lagi, dia apa lagi. Itu semua yang faktornya juga. Salah satu faktor penyebabnya. Itulah yang menyebabkan kelangkaan itu. Jadi setelah hari ini kita belajar, maka wajib kita ketahui bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang itu bermasalah atau barang-barang itu menjadi langka, maka jangan kita kerjakan. Oke, sebelum itu kita bahas, saya pengen lihat kemampuan kita dulu, kemampuan awal sebelum saya membuatkan materi yang akan nanti melihat video dan segala macamnya itu. Saya pengen lihat kemampuan kita masing-masing. Saya tidak minta ini wajib benar, tetapi keluarkanlah kemampuanmu, awal kemampuanmu sebelum saya jelaskan kepada kalian. Oke ya, kita akan menjawab soal. Ada beberapa soal ini, silakan dijawab. Tulis nama, kelasnya, kerjakan semampu kita dikerjakan. Oke, silakan kerjakan semampunya. Keluarkan yang kemampuan pengetahuan kita terkait dengan sebuah kelangkaan. Soalnya itu tidak jauh-jauh dari kelangkaan. Apa penyebab dan segala macamnya itu kita jawab. Silakan. Oke, sudah selesai? Oke, silakan dikumpul. Sudah selesai. Oke.
Alhamdulillah semuanya bisa menjawab. Oke, good. Untuk pretestnya, alhamdulillah semua bisa mengerjakan dengan baik. Lalu saya akan membagikan kepada kita semua terkait dengan bahan ajar. Artinya bahan ajar ini adalah bahan bacaan kita. Sebelum nanti misalnya saya putar video, saya kasih kertas ini sama kalian. Jadi lihat kertasnya, lihat videonya. Artinya apa? Kenapa Pak harus pakai video? Nah, kita kan harus kekinian, ya kan? Kekinian itu artinya memanfaatkan teknologi yang ada. Karena masa-masa remaja pada saat sekarang ini kita lebih enak melihat atau menonton dibandingkan kita harus mengerjakan dan mendengarkan saja gurunya. Tidak menarik. Nah, jadi saya buat sesuatu hal yang menarik versi saya, mudah-mudahan kita lebih mengerti terkait dengan materi yang akan kita bahas nanti. Saya akan membagikan bahan ajarnya. This is yours. This thing that I need. Oke, itu bahan ajarnya. Maka coba perhatikan ini video yang akan saya tunjukkan. Masing-masing kita melihat dan menyimak, sesuaikan dengan. Oke, dengarkan. Jadi masing-masing kalian sambil menonton, kira-kira apa yang pengen ditanyakan silakan tanyakan ya. Pak, ini kok bisa silakan. Tuh, ciri-cirinya.
dari video yang barusan ditunjukkan, kira-kira ada pertanyaan apa yang muncul ketika video itu ada? Ada nggak? Di video ini tadi dia menunjukkan bahwasanya kenapa sih barang-barang itu bisa langka? Dia contohkan pada saat COVID. Kalau bahasa anak sekarang, Parno akan terjangkit COVID-19. Parno itu apa? Ketakutan. Ketakutan yang berlebih kepada kita membuat kita itu serakah. Itu manusia. Padahal yang kita butuhkan cuma 2 masker. Tapi karena kita ketakutan, untuk besok, maka kita ambil semua. Itulah yang membuat salah satu kelangkaan, ketakutan orang. Ada misalnya kita di posting, lihat di dalam video, sebuah video atau berita bahwasanya bir brand itu mampu menormalkan atau menjauhkan kita dari COVID, maka kita ambil bir brand itu semuanya kita bawa dari luar. Itu tidak boleh. Kenapa? Itulah yang penyebab utama kenapa barang itu langka. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita memiliki uang tapi barangnya tidak ada, itu sama saja. Kita butuh, tapi yang kita butuhkan nggak ada guna. Itu. Yang ketiga, kita memerlukan, kita butuh sesuatu, tapi produksi yang ada di situ berkurang. Kenapa? Karena mungkin ada seperti dia tunjukkan tadi, PHK di mana-mana di perusahaan, mengurangi tenaga kerjanya, maka itu berimbas kemana? Berimbas ke produksi. Yang kerjakan 5 orang dan yang mengerjakan 2 orang, pasti lebih banyak pengerjaannya yang 5 orang. Karena kan banyak dulu tuh waktu dia contohkan di kopi dan segala macam itu, kelangkaan itulah penyebabnya. Kita butuh tapi barang nggak ada. Jadi inilah yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan kelangkaan SDA, kelangkaan SDM. Itu yang akan kita bahas nanti per kelompok. Jadi saya akan membagikan kelompok kita masing-masing yang sudah saya bagi tadi. Saya akan buat nomornya supaya memudahkan kita untuk nanti presentasi. Saya tunjuk dulu, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini saya akan membagikan LKPD yang akan saya bagikan, yang akan nantinya dibahas di dalam setiap kelompok. Ini sumber daya modal kewirausahaan, ini sumber daya modal dan untuk kelompok 2 ya, untuk SDA untuk kelompok 3 ya, dan ini untuk kelompok 4 SDM. Oke, ini akan kalian bahas di setiap kelompok dengan menggunakan bahan ajar tadi dan mengingat video yang saya yang saya sajikan tadi. Silahkan dikerjakan per kelompok, silahkan. Setelah itu nanti setelah selesai saya minta setiap kelompok itu presentasi terkait dengan apa yang mereka bahas di dalam setiap kelompok. Silakan, saya kasih waktunya sekitar 30 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, ini yang akan dijawab. Ini nanti coba lihat ini lagi coba lihat dulu yang lebih pasti, tuliskan aja di sini untuk tambah-tambah. Ini yang harus dipresentasikan. Jadi ini nanti dia sebenarnya intinya udah buat di sini, kesimpulan dari sini. Nanti kan disuruh buat kesimpulan. Yang ini dan buat juga kesimpulan di sini dari yang ini ya. Yang presentasikan nanti kan yang ini, misalnya
bukan. Inilah yang akan dibaca nanti. Tapi kamu coba membuat kesimpulannya di sini. Kesimpulan dari ini, membuat di sini. Dari sini ini nanti yang akan dipresentasikan. Coba tolong membuat kesimpulannya di sini. Kesimpulan dari sini. Oke. Yang mau dipresentasikan nanti ini. Jadi saya minta ini nanti kalian buat kesimpulan dari sini kalian tulis di sini. Oke? Nanti yang akan kalian presentasikan ini ya. Lalu di sini kalian buat kesimpulannya ya. Kesimpulan dari sini yang akan presentasikan, yang akan kalian bacakan pada masa presentasi nanti ini. Oke? Silakan kerjakan. Apa yang kurang mengerti, apa yang kurang jelas, silakan tanya ke saya. Any question? Ya, kita sambil belajar conversation itu baik itu. Karena kan orang yang nggak bisa berbahasa Inggris itu karena jarang diaplikasikan, jarang digunakan. Tidak ada kawannya. Yes. Itu aja paling nggak yes, no. Nanti tambah nih. Nanti. Pertanyaan itu any question, ada pertanyaan. Bahasa Inggrisnya juga. Membuat kesimpulannya nanti kita bacakan juga ya. Kalau SDA itu hal yang mempengaruhi SDA itu berkurang karena kita pakai suka-suka, yang nggak perlu kita pakai itu habis. Misalnya siapa pernah sih mancing dulu? Ya, kalau kita pasti sering ya. Kalau yang nggak pernah tuh berarti suram masa kecilnya. Saya juga hobi itu mancing begini. Kita mancing dulu itu tuh apa? Sebelum kita makan, ada yang hobi, lalu ada yang berdua. Tapi semuanya sudah ditentukan. Tapi tetap kita pancing itu apa? Artinya, maaf cakapnya begini. Kita berkenyang, tapi tetap kita makan, tetap kita minta punya adik kita. Artinya apa itu? Serakah. Artinya serakah itu bukan artinya dengan hal yang jelek, tapi kita sudah cukup untuk perut kita. Tapi kenapa harus dipaksakan kembali?
Nah, ini yang berlebihan. Artinya apa? Seperti misalnya SDA belut tadi. Belut itu lama loh untuk berkembang biak. Awalnya kalau belut itu apa kecil seperti cacing, itu 3 bulan, 4 bulan baru dia apa? Seandainya bayangkan aja, di kita Cani ini habis semua belut besar-besar yang di Cani ini, berarti nggak ada satupun orang makan belut lagi di Cani ini. Masa belut orang luar kita berdatang. Itulah yang menyebabkan kelangkaan. Belut itu apa? Belut itu ada sumber daya alam, kan dari alam. Semua yang dari alam itu disebut dengan sumber daya. Eksploitasi berlebihan itu harus dihindari. Pak, kenapa Pak? Pernah dengar yang ada tambang emas jadi kelas? Pernah nggak? Yang viral dulu? Nah, pernah. Kenapa sih dilarang? Kira-kira kenapa? Kenapa alasannya dilarang? Bukan karena kita bisa menggunakan teknologi atau yang gimana-gimana, tetapi yang tidak boleh itu mereka mengeksploitasi tanpa ada edukasi, tidak ada informasi terkait dengan bagaimana cara pengolahan yang baik dari tambang emas itu. Bayangin aja, sepanjang Kalelas di daerah Ketambi sana habis bolong-bolong tuh. Carinya bolongnya sini sampai segini dalamnya, tinggal hanya tariknya lagi lubang itu, akhirnya berlubang semua tuh. Nggak bertanggung jawab, siapa itu ditinggalkan, cari tempat yang baru, lapak yang baru. Itu yang nggak boleh. Kita setiap bertindak harus memiliki ilmu. Sama juga mancing dulu tadi. Kalau nggak ada tekniknya, nggak kapan pun dapatkan. Coba pernah mancing, ya kan? Tadi ginikan dulu airnya, tadi putar-putar dulu, ya kan? Saya nggak ada ilmunya, tapi bayangin, saya masukkan itu nggak mau, kira saya korek, saya campel pematang sawahnya, habis marah orang. Kenapa? Saya nggak pandai tekniknya, nggak mau bikin, mau 2 jam saya sini nggak ada satupun yang mau nangkap. Padahal ketika kawan saya masukkan berapa? Di lubangnya sama. Sakit paniknya saya udah, saya campel itu juga nggak dapat pun. Nah itulah, kan harus pakai teknik kan, harus pakai ilmu kan. Makanya sekolah itu sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan ilmu eksak aja, tapi apa teknik-teknik juga harus ada. Kayak kita diskusi di sini, ya diskusi ya boleh ribut, namanya juga diskusi. Tapi kalau diskusi disuruh kita diam, tapi ketika disuruh diam kita diskusi, itu salah itu. Oke? Jadi kenapa Pak? Kenapa ribut kelas sebelah? Kenapa? Ya itu diskusi. Diskusi kan ngomong, berbicara. Jadi kalau ketika saya berbicara, maka kalian mendengarkan. Ketika kalian berbicara, saya mendengarkan. Oke? Itu teknik dalam belajar yang baik. Ada pendengar dan ada pembicara. Ada speaker, ada listener. Kalau untuk perempuan di sini kira-kira yang pernah kalian rasain, kalian butuh tapi barangnya nggak ada nggak? Untuk perempuan? Apa itu guys? Skincare misalnya, bedak misalnya, apa lagi? Kebutuhan kalian perempuan, misalnya yang apa lah? Jilbab misalnya, jilbab kalian misalnya ada acara besok, harus jilbabnya warna pink ya, dan bulunya. Gak ada orang. Kalian nggak ada jilbab pink, kalian cari satu kita cari nggak ada, langka tuh namanya. Ketika ada kawanmu dapatnya warna pink, ya borong, baru dia jual sama dengan harga ya beda. Namanya juga kelangkaan barang mempengaruhi harga jadi suatu barang. Sama seperti solar langka, pertalite langka. Saya sembunyikan di rumah saya. Minyak goreng pernah saya langka ya, minyak goreng. Padahal belum tentu. Gas itu bikin
pun rumahnya. Setelah lengkap, aku berapapun mau aku beli bilang orang. Yang penting masa aku ikan udah busuk itu nggak ada yang goreng-goreng. Artinya apa? Nggak ada gasnya. Cuman aku ada di rumahku, tapi harganya 80.000 mau kok? Oh nggak apa-apa, 80.000 pun. Teruslah saya jalankan. Padahal stok banyak. Itu ulah saya. Artinya apa? Di sisi lain merugikan orang, di sisi agama kita berdosa. Karena apa? Mengambil untung, ya paling tidak boleh jauh-jauh lebih dari apa. Kalau sistem ekonomi, modal sekecil-kecilnya untuk sebanyak-banyaknya itu, kalau di zaman sekarang itu udah mulai berkurang. Artinya udah mulai tidak bisa dipakai lagi sistem itu, prinsip itu. Gitu ya. Oke, sambil silahkan dikerjakan. Oke, apakah sudah selesai? 1 menit lagi. Nanti masing-masing kalian, siapa temannya yang presentasi, siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang mereka bahas. Silahkan tanyakan saya. Nanti saya akan bantu, saya akan kuatkan kembali terkait dengan jawaban teman-teman. Oke, sudah siap? Oke, silakan kelompok siapa yang mau maju duluan. Tidak harus berurutan juga boleh, silakan. Oke, kelompok 4. Oke, Put, silakan. Untuk kelompok 4, siapkan pertanyaannya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang SDM, faktor penyebab. 1. Pertumbuhan penduduk di muka bumi terus bertambah. Penambahan populasi manusia tersebut mempengaruhi kebutuhan yang tadinya lebih sedikit menjadi lebih banyak setiap harinya. Sumber daya ekonomi yang merupakan kebutuhan umum manusia akhirnya semakin menipis dan bahkan bisa mencapai level kelangkaan. 2. Perkembangan teknologi di setiap negara selama ini juga tidak sama. Negara-negara maju sering kali memiliki penguasaan teknologi yang lebih mapan daripada negara miskin atau berkembang. Perkembangan teknologi akan mempengaruhi kemampuan suatu negara menyediakan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. 3. Kurangnya akses pendidikan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia adalah kurangnya akses pendidikan. Kurangnya akses pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya infrastruktur pendidikan, keterbatasan dana untuk pendidikan, dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 4. Rendahnya tingkat kesehatan. Rendahnya tingkat kesehatan juga menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas
SDM di Indonesia. Rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya akses kesehatan, minimnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. 5. Minimnya peluang kerja. Minimnya peluang kerja juga menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Minimnya peluang kerja di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya investasi, rendahnya produktivitas, dan minimnya keterampilan yang dapat dimiliki oleh pekerja. Sekian dari presentasi kelompok 4. Dari teman-teman ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Silakan. kenapa penting pendidikan untuk memproduksi suatu barang? Bisa diulang pertanyaannya? Kenapa penting pendidikan untuk memproduksi suatu barang? Kenapa pendidikan itu penting untuk memproduksi sebuah barang? Yaitu karena pendidikan akan bisa memperbanyak produk seperti barang. Oke, bagus. Buat tangan untuk seperti jawaban teman-temanmu yang maju, seperti jawabannya. Kenapa penting pendidikan itu untuk memproduksi barang? Itu sangat penting. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, ketika kita ingin menghasilkan produksi, maka paling tidak kita harus memiliki pengetahuan terhadap apa yang akan kita produksi. Itulah yang dimaksud dengan kenapa penting pendidikan. Kenapa? Karena kalau tidak kita berpendidikan terkait dengan kita tidak ahli nih di dalam memproduksi sebuah barang, kita tidak akan bisa memproduksi itu. Contoh seperti saya bilang tadi, untuk menghasilkan sebuah barang atau sesuatu itu kita harus memiliki skill, pengetahuan. Itu dari mana? Itu dari pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan minimnya lapangan pekerjaan. Kenapa? Dengan minimnya lapangan pekerjaan, bagaimana kita pengen meluaskan sebuah hasil produksi kita? Saya contohkan tadi, ketika kita ngambil mancing belut, kalau ada teman kita 3 orang mancing belut, mana lebih banyak? Penghasilan hasil 1 orang atau 3 orang? 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena lebih banyak peluangnya. Peluang untuk menghasilkan lebih banyak itu ada 3 orang. Kalau 1 orang, dia harus 3 kali dia narik. Tapi kalau untuk 3 orang, 3 kali dia narik, berarti udah 6. Kita baru 3. Inilah yang maksudnya tadi. Inilah yang membuat kenapa produksi itu kurang atau bisa menjadikan itu sampai langka. Ya kan itu tadi, yang memproduksinya sedikit. Kita pengen melamar pekerjaan tapi minim akan lapangan pekerjaan. Itulah yang dibahas teman tadi, SDM-nya. SDM kita belum mampu. Pendidikan di sini, pendidikan itu kenapa? Untuk apa itu? Untuk apa? Meningkatkan pengetahuan SDM, sumber daya manusianya. Makanya dari sini saya bilang, anak-anakku semua silahkan rajinlah belajar. Kenapa? Selain untuk meningkatkan pemikiran kita menjadi lebih dewasa, tapi inilah untuk menaikkan taraf pendidikan kita, pemikiran kita terhadap suatu hal. Itu dia, itu dari pertanyaan dan hasil maju teman tadi. Silakan ditutup Nana. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok siapa lagi yang maju? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3 atau kelompok 2? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelangkaan sumber daya modal. Faktor penyebab sumber daya modal misalnya mesin-mesin, barang mentah, bahan baku, atau peralatan lainnya. Keterbatasan sumber daya modal tidak dari pemakaian mesin berteknologi rendah dalam memproduksi suatu barang. Hal ini bisa mempengaruhi keberlangsungan dalam proses produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. 1. Teknologi mesin yang masih kurang canggih menyebabkan kurangnya atau mempengaruhi
kualitas suatu barang yang dihasilkan, sehingga menyulitkan persaingan pasar internasional dan kencanggihan teknologi. 2. Kurangnya modal atau biaya yang dimiliki oleh penguasa kecil maupun pengusaha besar atau pabrik penghasilan suatu barang sehingga terbatasnya bahan, peralatan, dan produksi. 3. Kurangnya keinginan memperbanyak modal. 4. Tidak mampu bersaing secara nasional dan internasional. 5. Bahan baku produksi yang sulit didapatkan, lemahnya jati diri sehingga mudah tergoyah dengan kemajuan zaman. Kesimpulan dari kelangkaan sumber daya modal adalah ketika permintaan tinggi tetapi pengusaha besar maupun kecil kekurangan modal, maka produksi juga terbatas sehingga terjadi kelangkaan. Ada yang ingin bertanya? Kenapa penting modal bagi produksi? Karena tanpa modal kita tidak dapat memproduksi. Oke, good. Ada pertanyaan yang lain lagi? Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi kenapa sih perlu modal di dalam sebuah produksi? Modal itu penting. Karena apa? Setiap kita pengen membuat sesuatu, kita harus punya modal. Bagaimana kita pengen cepat untuk memproduksi, maka kita pakai mesin. Beli mesin pakai modal. Kalau kita mau kecil-kecilan, ya produksinya pelan-pelan. Sama seperti saya bilang tadi, produksi kerupuk rumahan itu berbeda produksinya dengan produk kerupuk yang pabrik. Kalau pabrik sekali keluar, sekali goreng itu bisa bertonton. Tapi coba kita satu kuali cuma, ya kan? Satu kuali, terus gonsengnya pun, masaknya pun bawor ya? Apa namanya? Yang pakai sutil itu, digitu-gituin dia menggaul ya. Menggaul itu pakai tangan, mereka pakai mesin, diguling-guling, diputar-putarnya kembang. Sekali keluar 1 ton. Kita untuk mengelemnya pun pakai lilin, hitam-hitam dia kan. Tapi kalau orang itu tidak pakai pres sudah sekarang. Itu perbedaannya. Begitu mereka selesai di press, keluar. Inilah yang penyebabnya. Inilah yang saya maksudkan bahwasanya setiap produksi itu harus memiliki modal yang besar. Jadi pengen produksi apa? Produksi menengah kah? Produksi tinggi kah? Atau produksi biasa saja? Itu yang maksud dengan perlunya modal di dalam sebuah produksi. Oke, silakan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok berapa lagi yang maju? Ya, dari tadi dari pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sumber daya alam di Indonesia. Faktor penyebab 1. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Salah satu faktor penyebab terjadinya suatu kelangkaan ialah pertumbuhan penduduk. Karena jika meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka akan menyebabkan jumlah kebutuhan juga pasti akan meningkat. 2. Sifat serakah manusia. Sumber daya alam yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan manusia, tapi tidak cukup untuk kerasukan setiap manusia. Itulah mengapa manusia merupakan makhluk yang tak ada puasnya dalam memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya. Karena sifat serakah yang dimiliki manusia ini menyebabkan terjadinya eksploitasi alam secara besar-besaran, di mana tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 3. Terbatasnya akan kemampuan produksi. Dalam hal ini, dengan kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi. Kemajuan teknologi di negara maju berlangsung sangat cepat, sementara kemajuan teknologi di negara berkembang lebih lambat, tidak sebanding dengan meningkat dan berkembangnya kebutuhan barang dan jasa.
4. Bencana alam. Kelangkaan terjadi karena beberapa faktor penyebab ialah bencana alam. Hal ini mempengaruhi terhadap proses dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kerusakan yang ditimbulkan karena bencana alam akan mempengaruhi terhadap berlangsungnya kehidupan manusia. Contohnya, bencana banjir mengakibatkan terganggunya distribusi barang dan jasa akibat masyarakat. 5. Letak geografis yang berbeda. Persebaran sumber daya di penjuru dunia ini tidak merata. Ada yang daerah tanahnya subur dan ada yang gersang. Perbedaan daerah ini menyebabkan kelangkaan. Sekian dari hasil presentasi kami, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Oke. Bagaimana cara mengelola sumber daya alam supaya tidak langka? Tidak memakai barang dengan secara berlebihan. Oke. Yang dimaksud dengan kenapa sih sebuah sumber daya alam itu atau sumber daya alam itu, bagaimana cara kita untuk tidak memakai berlebihan? Caranya gimana? Seperti saya bilang tadi, semuanya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan dengan nafsu kita. Artinya apa? Kalau kita sebagai manusia, kita selalu pengen bilang kita 1, 2 itu udah cukup. Tapi karena apa? Misalnya nih, saya contohkan, bagi ibu kali kita di rumah sudah membuat bagian, ini piring Munakia, ini piring abang, ini piring adek. Ketika kita jadi abang atau jadi kakak, dek minta punya aku kurang. Ini yang saya bilang tadi, padahal semua sudah punya bagiannya. Inilah yang saya bilang tadi, untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa? Kebutuhan kita terbatas sebenarnya. Tidak harus merangkul semuanya. Menggunakan sewajarnya saja, itu yang penting di dalam pengolahan sumber daya alam di bumi ini. Pak, jadi Pak bisa ada terjadi kelangkaan ya karena itu tadi. Karena nafsu manusia. Kenapa? Nafsu manusia itu tidak ada batasnya. Inilah yang maksud dengan yang itulah menjadi hal atau faktor yang sangat mempengaruhi langkanya sumber daya alam di bumi Indonesia ini. Oke, silakan tutup untuk kelompok. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Judul pada kali ini adalah kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Faktor penyebab 1. Perbedaan letak geografi. Letak geografi dapat menjadi penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi. Akibatnya, kita dapat melihat kasus ini dari beberapa wilayah yang memiliki tanah subur dan tanah tidak subur. 2. Pertumbuhan penduduk di muka bumi ini terus bertambah. Penambahan populasi manusia tersebut mempengaruhi kebutuhan yang terjadi lebih sedikit menjadi lebih banyak setiap harinya. 3. Kemampuan produksi kualitas pendidikan akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan induksi. Kenyataannya, tidak semua negara memiliki masyarakat dengan kualitas pendidikan tinggi. 4. Perkembangan teknologi di setiap negara selama ini juga tidak sama. Negara-negara maju seringkali memiliki penguasaan teknologi yang lebih mampan daripada negara miskin dan berkembang lainnya. Kesimpulan kami pada kali ini adalah mengurangi populasi manusia agar kebutuhan lebih mencukupi karena akibatnya akan mempengaruhi kebutuhan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kira-kira ada yang bertanya? Satu. Oke, silakan. Kenapa faktor geografis bisa mempengaruhi wirausaha? Kita dapat melihat kasus ini dari beberapa wilayah yang memiliki tanah subur dan tanah tidak subur. Itulah jawabannya.
Oke, good. Silakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengurangi populasi manusia? Program pemerintah 2 anak cukup. Oke, terima kasih. Oke. Sekian hasil presentasi kami pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah asiknya ketika kita berdiskusi. Kita berdiskusi, silakan bertanya, tukar pikiran dengan segala macamnya. Pertanyaan teman-teman benar. Artinya apa? Kok bisa ya faktor geografis berkelok-kelok itu bisa mempengaruhi kelangkaan atau membuat wirausaha itu mempengaruhi wirausaha? Kenapa? Satu, gak mungkin di daerah pegunungan itu mereka buat pabrik wirausaha. Gak mungkin di pegunungan itu orang buat Indomaret. Ya kan? Nah itulah yang dimaksud dengan faktor geografis. Selain itu, dengan mempengaruhi faktor geografis ini, ada yang namanya subur, tanah istilahnya seperti misalnya pegunungan, terus daerah sedang, baru dataran rendah. Artinya apa? Ini tadi faktor geografis tadi. Sesuaikan. Dataran rendah apa isinya cocoknya, dataran sedang apa cocoknya, dataran tinggi apa cocoknya. Kita udah enak. Dataran tinggi apa ya apa? Kita lihat Gayo, kita lihat Takengon. Apa yang ada di Takengon? Kopi, cemara dan segala macam itu pohon-pohon yang memang tumbuhan yang memang berada di dataran tinggi. Coba di dataran sedang misalnya, saya contohkan misalnya kayak di Ketambi dan segala macam itu sayur mayur apa segala macam itu. Kayak kita dataran rendah ini, apa yang cocok? Padi, kelapa, sayur dan segala macam, jagung. Ada nggak yang nanam padi di atas gunung? Dari mana airnya? Karena apa? Padi itu membutuhkan air. Inilah yang disebut dengan saling berinteraksi antara faktor geografis tadi, mulai dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran sedang. Oke, untuk merilekkan kegiatan kita hari ini, maka silakan kita berdiri dulu untuk kita merilekkan, untuk mendinginkan mesin yang udah panas. Oke.
setelah mesin yang didinginkan, kira-kira dari hasil presentasi teman-teman tadi, kira-kira kelompok berapa yang bisa kita ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4? Kira-kira kelompok berapa? Kedua. Jatuh pada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari materi kita pada pagi hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Bagi anak-anak, silakan. Bagi kira-kira anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan? Tidak mengambil barang berlebihan, mengambil barang secukupnya saja agar tidak mengakibatkan kelangkaan. Itu kesimpulannya. Oke, boleh. Silakan, ada lagi yang lain? Itu kesimpulannya dari kelangkaan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, untuk kesimpulan pada materi pada hari ini adalah terkait dengan kelangkaan, yaitu setiap apapun yang akan kita gunakan, kebutuhan kita khususnya, apapun kebutuhan kita, maka kerjakan, gunakan dengan sewajarnya. Artinya apa? Tanpa mengeksploitasi berlebihan terkait dengan SDA, SDM, dan segala macamnya. Kenapa? Hal-hal yang mempengaruhi kelangkaan adalah keserakahan manusia maupun nafsu manusia yang pengen mengkonsumsi atau membutuhkan atau mengambil secara berlebihan. Saya contohkan, kenapa sih pendidikan itu penting di dalam sebuah produksi? Kenapa? Pendidikan yang cukup akan memproduksi barang yang baik, barang yang banyak, dan untuk mengurangi yang namanya kelangkaan. Coba masing-masing kita. Saya contohkan, Pertamina tidak akan kurang di Aceh Tenggara kalau memang cara penggunaannya itu secara normal. Tetapi yang terjadi apa? Selalu kelangka, selalu banyak orang ngantri dan segala macam. Itu awalnya kenapa? Karena ada usaha-usaha kecil yang terlalu nafsu atau berlebihan di dalam mengkonsumsi atau memproduksi yang namanya eceran-eceran itu tadi. Kenapa? Sudah ditetapkan pemerintah, satu Pertamina sekian ratus, sekian ribu kendaraan. Jadi artinya apa? Apapun yang kita butuhkan, gunakanlah sewajarnya tanpa berlebihan di bidang apapun. Itulah kesimpulan dari materi kita terkait dengan kelangkaan pada hari ini. Oke, saya pengen tanya, kira-kira bagaimana dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan. Alasannya kira-kira apa? Ada pendinginannya, pendingin mesinnya atau ice breakingnya, terus ada tanya jawabnya, ya kan? Kenapa? Karena udah lumrah sebuah fenomena yang memang tidak bisa dihindari ketika siswa atau ketika kalian lebih enak bertanya kepada temanmu dibandingkan kepada guru. Ya, dengan kita berdiskusi ini mudah-mudahan nanti ilmunya langsung bisa sampai dan langsung bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, saya pengen lihat bagaimana sih peningkatan. Saya akan memberikan post test kepada kita semua atau tes akhir setelah saya menyajikan materi. Ya, silakan dikerjakan. Ini dikerjakan kalau bisa benar semua. Tadi kan tidak, karena itu adalah tes awal. Ini tes akhir ini mudah-mudahan semua bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta di dalam soal. Oke, silakan dikerjakan. Tulis keterangan nama dan kelas. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan kalau sudah selesai. Oke, good. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Silakan
dikumpulkan. Oke. Alhamdulillah semua bisa menjawab dengan baik. Oke, setelah tes ini, maka marilah materi kita pada kelangkaan pada pagi hari ini. Maka sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke, setelah kita berdoa, berarti ini materi kita selesai pada pertemuan kali ini. Maka nanti kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.